Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihir rahmah wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepada Bapak, Ibu, saha dumateng jamaah sholat subuh, dilanjut sholat duhur. Sholat duhur jamaah juga ya, walaupun tidak di masjid ini. Engkang dening Allah mugi-mugi kita pinaringan nikmat istiqamah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, para jamaah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Pastinya kita oleh Allah diberikan kehendak bisa menunaikan salah satu dari kewajiban sebagai seorang muslim, dan salah satu bentuk syukur kita menjadi hamba Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu sholat subuh dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sami sehat nggih? Alhamdulillah. Puasa Syawalnya sudah selesai ya? Alhamdulillah. Ini bulan awal, bulan baru yang mana oleh Allah dijadikan sebagai salah satu dari bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga salah satu bulan haram atau bulan yang Allah sucikan. Insya Allah di antara kita ada yang oleh Allah dipanggil menjadi tamunya Allah di tahun ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan dimudahkan Allah, diberkahi, dan menjadi haji yang mabrur insya Allah. Bagi yang belum, alhamdulillah, mudah-mudahan juga ada kesempatan bisa tindak ke sana untuk menjadi tamu spesial, sebab tamu dari Zat yang Maha Rahman, jamuannya pastilah tentang kasih sayang dan ampunan. Kenikmatan itu mudah-mudahan kita dapat semuanya, amin. Bapak Ibu, mari kita mulai kajian rutin dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ndak ya masih kemutan, kita sampai di mana pembahasannya? Sholat jamaah niku Ramadan, Pak. Niku Ramadan. Kalau kajian rutin ini pun kita masih memakai kitab yang sama, niki kitab Tafsir At-Tanwir jilid 1 milik PP Muhammadiyah, yang mana diterbitkan dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Jilid 1 artinya juz 1. Berarti kemungkinan kitab ini ada 30 jilid kalau setiap jilidnya membicarakan 1 juz. Tapi wallahu alam, apakah cetakan selanjutnya sampai 30 juz itu
menjadi cetakan per juz utawi mboten saya kurang paham. Sebab yang baru dirilis itu hanya 2 jilid. Selebihnya masih berbentuk manuskrip. Tapi sampun disetujui untuk dicetak. Kenapa kita dalam hal ini PP Muhammadiyah gencar betul untuk membuat buku tafsir karangan organisasi sendiri? Sebab supaya menjadi pijakan yang bisa membuat kita tambah nyaman, tambah mantap untuk menjalankan syariat Islam. Bukan berarti kita mengingkari tafsir yang lain, boten. Justru tafsir At-Tanwir itu menggabungkan semua tafsiran dari buku-buku tafsir yang lain. Maka untuk menyelesaikan yang kita sebut sebagai surat Al-Fatihah itu di tafsir At-Tanwir perlu halaman kurang lebih 80 lembar hanya untuk surat Fatihah, sehingga semua macam jenis tafsir itu masuk. Sebab tafsir itu identik dengan ilmu yang salah satu penulisnya pasti memiliki subjektivitas atau pemahaman sendiri, sehingga perlu digabungkan semuanya. Bapak Ibu, kita sudah sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kalimat iyyaka na'budu. Artinya, ya Allah, aku itu hambamu. Maka aku hanya beribadah. Na'bud, abada, ya'budu niku kan bahasa Arab. Arti ini pun menghamba. Seseorang yang menghamba itu adalah seseorang yang memiliki tuan. Dan dia tidak manut kecuali dengan tuannya. Maka kalimatnya na'budu, bukan nattabi'u, bukan mengikuti, bukan tunduk patuh, tapi na'bud. Na'bud itu sebutan merek. Ini aku hamba. Jadi kalau hamba itu apa-apa harus manut tuannya. Dan itu kita akui dalam setiap kita membaca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, aku hambamu ya Allah. Lah hamba Allah itu pasti punya ciri-ciri. Setiap manusia pasti punya ciri-ciri. Setiap merek itu ya ada ciri-ciri. Bagaimana kita mengetahui ada merek, katakanlah mobil Toyota. Mobil niku banyak. Tapi kalau sebut merek secara spesifik Toyota, pasti di bawahnya ada turunannya, ya Avanza itu Toyota, Alphard itu Toyota, dan lain sebagainya. Merek Suzuki pasti turunan bawahnya itu ciri khasnya ada. Merek Honda ciri khasnya ada. Air minum mineral, air putih Segarmu. Ada lagi air putih mineral Nu. Ada lagi Aqua, Le Mineral, dan lain sebagainya. Itu masing-masing punya ciri. Kopi umum, tapi kopi Arabica rasanya apa Bapak Ibu? Kecut. Robusta pahit. Kopi saset manis, ciri. Na'budu, kita hamba Allah, dan hamba Allah itu pasti ada ciri. Maka dalam Al-Quran Bapak Ibu, kita semuanya mengetahui dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ibadur rahman. Siapa hambaku Ar-Rahman?
adalah hamba yang punya ciri, sifat karakter yang tidak bisa berubah, melekat. Artinya itu fitrahnya ibadur rahman, hambanya ar-rahman. Apa itu? Yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang jalan di muka bumi ini dengan kondisi hauna. Hauna niku rendah diri atau rendah hati, Pak. Rendah hati. Rendah hati artinya dia tidak pernah merasa bahwa sekitar dia lebih buruk daripada dia, walaupun secara kualitas dia punya, tapi dia tidak pernah merendahkan. Ini rendah hati. Dia tidak pernah memandang rendah. Ini rendah hati. Ketika ada seseorang yang kesulitan, dia selalu datang membantu, sebab dia sadar betul, kalau saya hidup di sekeliling saya orang lemah, bukan berarti saya kuat atau lebih kuat dari mereka, tapi saya hidup di sekeliling saya orang lemah, berarti Allah takdirkan saya untuk membantu mereka. Nah, ini pikiran orang yang hauna, rendah hati. Bukan urip kok karo wong-wong iki ora maju. Padahal Allah hadirkan dia di tempat itu untuk memajukan sekitarnya. Maka tidak ada rasa dia itu lebih baik, tidak ada rasa dia itu lebih spesial. Justru hadirnya dia untuk menspesialkan sekitarnya. Ini haul. Dan ini jarang terjadi orang yang punya pemikiran itu. Biasanya perbandingan itu justru perbandingan supaya dia lebih selamat. Padahal dalam Islam merendah hati itu mengajak orang lain juga sama-sama selamat. Maka kenapa Allah tuliskan dalam ibadur rahman? Al-Quran itu ibadur rahman, bukan ibadul mutakabbir, bukan ibadul bariul musawwir, bukan ibadul baqi, al hayyul qayyum, bukan Bapak Ibu. Karena Allah ingin punya identitas yang khas. Hambaku itu ya hamba yang menyayangi sebagaimana aku juga menyayangi. Ciri menyayangi seseorang itu apa? Rendah hati niku. Ketika kita spesial, maka kita bisa menspesialkan orang lain. Ketika kita merasa diri kita tersayangi karena kita punya zat yang menyayangi kita, maka kita turah-turah untuk menyayangi orang lain. Ciri pertama niku gampang memaafkan, gampang menyayangi siapapun. Dan orang yang mudah menyayangi itu orang yang mudah bergaul, sebab dia menerima apapun itu. Saya pernah naik motor Bapak Ibu, di belakang truk. Di belakang truk itu ada biasanya kan tulisan-tulisan itu, ada ya yang menggelitik lah, quotes-quotesnya itu, kalimat-kalimat. Saya tidak tahu, kalau mungkin ini ada truknya jenengan, saya tidak tahu, saya asal baca saja. Tulisannya itu kurang lebih seingat saya, pasti saya tidak semuanya ingat, tapi seingat saya, hati yang hancur berawal dari hati yang tulus. Apa ya? Seseorang yang sakit hati, yang hancur, itu berawal dari seseorang yang memiliki hati yang tulus. Saya nggak tahu hati yang apa, pokoknya sama-sama S belakangnya, tulus, tapi akhirnya tuh. Jadi orang yang sakit hati, orang yang dihancurkan porak-poranda hidupnya itu ternyata orang yang berawal dari hati yang tulus. Seperti ada quotes yang di film
dan beberapa orang menjadikan itu standar hidup dia. Orang buruk, orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Itu seperti benar, seperti seolah logika kita, oh iya ya, banyak sekali orang yang baik itu jadi jahat bukan karena mereka punya sifat jahat, tapi karena mereka terlalu sering disakiti, akhirnya menjadi jahat. Orang yang hidupnya hancur bukan berarti dia pengen kehancuran, bisa jadi karena ketulusan dia yang tidak dihargai. Bla 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 itu seolah-olah membenarkan. Padahal Bapak Ibu itu sesat menyesatkan. Kalau kasih garis bawah, hati yang tulus tidak akan pernah hidupnya merasa putus asa. Nek tulus mesti ndak hitungan. Nek tulus ndak mungkin mengharap balasan. Pasti. Siapapun yang masih mengharap balasan, ya ndak tulus, titik. Titik sudah. Kalau dia berbalas sama manusia, titik, ndak tulus. Sudah. Lah tapi Mas Nasa kan ya apa ya, penae yo gawanane yo nek wong diapiki yo bales api. Iya Bapak Ibu, kalau kita dibaikin orang secara garis syariah, kita memperlakukan kebaikan orang seperti orang itu memperlakukan kita, itu baik. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang, kita berharap dia baik sama kita, ini yang salah. Ada bedanya loh. Kalau kita dibaikin orang, kita membalas kebaikan orang itu boleh, disunahkan dalam syariat Islam saling berbuat baik. Yang salah ketika kita berbuat baik tapi kita ingin balasannya, ini yang salah. Ibadur Rahman, karena kita apa? Ingin disayangi Allah. Maka caption dalam Al-Quran itu la'allakum turhamun, supaya kalian itu disayangi. Itu ada tanda kurung, bukan manusia, Allah. Maka hati yang tulus, orang yang baik tidak pernah jadi jahat, tidak pernah sakit hati. Sebab apa? Ketulusan dan kebaikan dia tidak pernah diniatkan untuk manusia. Balasan yang dia inginkan bukan dari manusia, pora-pora enggak. Maka ketika kula panjenengan Bapak Ibu, sekarang ini bulan Syawal, nanti bulan Zulqa'dah, bulan yang dimana undangan pernikahan banyak, itu salah satunya Rabiul Awal. Syawal juga termasuk, tapi Syawal tahun ini tidak terlalu banyak undangan nikah. Biasanya Syawal dan Rabiul Awal itu banyak undangan nikah. Atau dalam kalender nasional itu bulan September, Oktober, itu biasanya banyak yang menikah. Ketika orang mendapatkan undangan itu, satu hari kok ada 5 undangan, patutnya dia mengucapkan alhamdulillah, senang. Karena apa? Oh, aku diundang, berarti aku turut mendoakan. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak coba yang orang dapat undangan, bukannya alhamdulillah malah inna lillah, sing kairung wis ana sing. Bahkan saya pernah mendapati, telinga saya mendengar sendiri, ada orang sakit, lantas tetangganya dikabarkan kalau tetangganya itu sakit. Tetangga yang dikabari tetangganya sakit bukan mendoakan, malah mengatakan dadak loro saiki, kondangan kurung rampung. Nah, kenapa ini terjadi?
Karena silaturahim yang digariskan oleh syariat itu ditambah-tambah dalam skala mazhab kuduwiyah. Sehingga mazhab kuduwiyah ini identik dengan waguyah. Orang datang ke pernikahan kudune ngamplopi. Nek orang ngamplopi jadi sifat yang kudu mesti berjalan beriringan dengan wagu. Maka ketika dia tidak punya amplop, izin kalau datang. Padahal dalam Islam ibadur rahman, ar-rahman, Allah niku maha sayang. Kasih sayang Allah itu maka turunlah syariat Islam silaturahim. Silaturahim itu Bapak Ibu hanya berrukun dua. Satu, ketemu salaman. Rukun praktek silaturahim dalam Islam niku hanya dua. Satu, ketemu salaman dengan wajah yang berbinar. Wajah yang berbinar. Berbinar itu bukan mendelik, tapi mata, eyes, face, eyes. Mata bertemu mata, saling memandang. Senyum yang natural, biasa. Milo, saya membiasakan ketika berbicara di depan, kula menatap panjenengan Bapak Ibu. Coba kalau saya bicara natape langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, lah panjenengan pasti nderek natap langit. Ada apa sih di atas? Melihat. Sebab yang kita temui ya di depan kita. Salaman, tatap matanya. Jangan sampai tidak menatap mata. Bukan diharamkan, bukan dilarang, tapi lebih afdol menatap. Orang kalau salaman tidak menatap itu tidak enak. Ya. Ada orang salaman ya, sambil ngobrol ini. Niku setrumannya kurang. Nah, kula contohkan dia, contoh mau nyuwun sewu. Kula salaman kalau tidak menatap mata. Assalamualaikum. Ngajeni napa mboten Bapak? Salamannya ada tapi tidak menatap. Mana yang lebih nyaman, salaman seperti itu atau Assalamualaikum? Alhamdulillah kita saling menatap, dan saling menatap itu pasti senyum. Bapak Ibu, orang yang saling menatap fitrahnya pasti senyum, pasti. Kalau sebut pasti. Ketika orang itu tidak ada kesalahan apapun, tidak ada dosa, tidak ada pertikaian, perselisihan, pasti senyum, pasti. Dan yang kedua, rukunnya mendoakan. Salaman, mendoakan. Maka kalau kita bertemu di jalan atau di rumah atau dimanapun itu, usahakan silaturahim terjalin. Bagaimana? Salaman, mendoakan. Doanya napa Mas Tasa? Assalamualaikum. Itu paling singkat. Ditambah boleh warahmatullahi wabarakatuh. Itulah muslim. Itulah ibadur rahmat. Salaman, mendoakan. Setelah itu pulang. Sudah cukup. Jangan ketemu di jalan, assalamualaikum. Sudah pulang. Boleh ndak cipika-cipiki ya, enggak apa-apa. Pelukan budaya. Salim tangannya ke batuk budaya, enggak masalah. Toh yang dicium batuknya, cium tangannya itu tidak merasa dia lebih mulia. Yang tangannya tempelkan ke batuknya pun tidak merasa dia hina. Ini bentuk penghormatan, tidak masalah. Oh, tidak disembah. Jadi kita tidak terlalu kaku. Karena tidak ada orang itu nyalamin ini menyembah yang disalami itu tidak masalah. Ada yang pelukan silahkan. Ada yang cium pipi silahkan.
Nah, kalau cium pipi niku kan budayanya orang Arab. Orang Arab kalau pelukan niku pasti ada bunyi, walaupun tidak langsung nyium, tapi isyarat di telinga. Nah, itu budaya mereka, tanda cinta sayang mereka. Tapi orang Indonesia kayak gitu ya kadang geli. Bapak-bapak pelukan sambil mau foto pak kan. Ya, karena kita tidak biasa seperti itu, ya tidak apa-apa. Pelukan boleh, tidak masalah. Tapi hati-hati, lihat kondisi. Kalau badan tidak dalam kondisi enak, dihirup baunya, nyaman badannya, ya jangan maksa peluk orang. Habis dari kebun, keringat bojos, ketemu orang, Masya Allah, yang dipeluk, ya jangan. Tahu diri itu lebih baik dalam Islam. Jangan dipaksa, ya salaman saja. Dan itu kondisional. Kalau ndak bisa salaman, ya boleh isyarat. Naik motor berpapasan, kalau naik motor kepanggil Mbah Ali, ya ndak perlu salaman. Assalamualaikum Mbah, jatuh wae. Ya cukup isyarat assalamualaikum. Isyarat cukup, tidak perlu harus berhenti pun. Nah, kalau berhenti terus malah macet. Ini Bapak Ibu silaturahim yang baik. Sebab silaturahim ini, nyuwun sewu, saya keluar dari materi karena saya membahas ibadur rahman. Jadi sekalian saya masukkan materinya. Kasih sayang Allah itu menyederhanakan silaturahim. Saking sederhananya supaya mudah dilakukan. Maka kemudahan ini ada ancaman. Siapa yang memutus silaturahim tidak masuk surga. Sebab apa? Wah, enteng kok ora silaturahim. Enteng kok ora nglakoni penjara rokok. La yadkhul jannah qati'an. Tidak masuk surga yang mutus silaturahim. Tapi kalau mutus silaturahim amargi benci, mutus silaturahim niku amargi enten masalah dan lain sebagainya, itu wajar. Wajar tanda kutip, ya namanya gesekan. Walaupun tidak boleh lebih dari 3 hari. Saudara muslim itu nek merengut maksimal 3 hari. Bapak ibu nek tukaran maksimal 3 hari. Diem-dieman 3 hari, hari ketiga itu harus sempringah lagi, seolah-olah udah nggak ada masalah. Tapi ada beberapa kondisi yang kita tidak sadari justru itu pemutus silaturahim. Contoh, rukun silaturahim itu enten kali salaman mendoakan pulang. Dalam hadis jelas, siapa yang bersalaman berdoa lepas tangannya gugur dosa antara mereka berdua. Tapi orang Indonesia nambahi, namanya budaya, boleh napa mboten boleh, tapi nambahi ini ndak boleh dengan kudu sama wagu. Apa tambahan silaturahim di Indonesia niku? Salaman, mendoakan, makan. Maka halal bihalal keluarga, pertemuan silaturahim sekolahan dan apapun itu instansi, mesti setiap pertemuan ada makanan. Ketika ini dibudidayakan menjadi budaya, jangan sampai budaya ini masuk kategori kudu. Kalau kudu berarti bersyariat. Karena kalau kudu nanti identik dengan wagu. Kumpulan ora ana seneke wagu. Ora beres panitia. Karena nopo Bapak Ibu terjadi. Ada orang
pernah cerita di grup WhatsApp-nya keluarga dia tidak bisa hadir ikut halal bihalal. Dijawabi sepurane lur ora teko kahanane ra iso. Bawahnya jawab ora apa-apa ora teko. Sing penting duwite teko. Berarti dia lebih mementingkan uang daripada pertemuan itu sendiri. Nah, ini kan salah kaprah Bapak Ibu. Tidak boleh. Maka ketika ada orang yang datang wajib bayar, nggak datang didenda atau apa, sehingga membuat orang ini susah silaturahim, Bapak Ibu nyuwun sewu niki keras. Orang yang buat aturan itu sehingga orang ini tidak mau silaturahim karena ada pembayaran itu, dia tidak masuk surga. Ngangeli silaturahim. Wong asline gampang kok diangeli. Tidak masuk surga. Amplop itu tidak wajib. Gara-gara amplop dia tidak pilih orang sakit, padahal haknya orang sakit didoakan. Haknya orang sakit itu didoakan Bapak Ibu. Haknya orang yang meninggal ikut di takziahi, disolati, dikuburkan, itu haknya. Orang sakit kok nggak didoakan, orang nikah nggak didoakan, padahal diundang. Sebab apa? Nggak ada uangnya. Yang membuat ini, budaya ini ada sampai kudu, sehingga ada orang yang orang wagu. Orang ini nyuwun sewu niki kula tegeh tidak masuk surga. Ngangel-ngangel silaturahim. Saya mengatakan ini bukan melarang amplop, bukan melarang hadiah. Yang saya larang kewajiban untuk memberi, sehingga di anak-anak ke. Ya kalau ada, kalau ndak ada. Wong biasanya di anak-anak ke itu bukan sekekuat kita. Ada orang ngamplopi mung 10.000 Bapak Ibu, 5.000 kalau kan mboten enten. Yang ada orang ngamplopi itu apa? Umume. Ayo. Lah umumnya orang kan tidak umumnya mampu. Maka mari kita biasakan diri kita untuk memberikan sesuatu yang spesial ke orang lain. Tapi jangan sampai punya niat pengen dispesialkan. Memuliakan orang lain syariat Islam. Ibadur Rahman memuliakan orang lain. Tapi ingin dimuliakan atau merasa dirinya mulia bukan syariat Islam. Ngoten nggih? Itu tidak baik. Sebab ibadur Rahman kembali lagi alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mana rendah hati, tidak merasa spesial dan tidak mau dispesialkan, tidak mau. Kalau dia datang, dia pengen datang seperti orang lain, tidak mau ada karpet merah. Kalau dia duduk, dia pengen duduk seperti orang lain, tidak pengen dia monggo duduk sini, masya Allah, diperhatikan lebih. Enggak, ya biasa saja. Rasulullah pun sama, maunya dibiasakan seumumnya orang saja. Tapi kalau ada orang yang menspesialkan kita anggap wajar. Cuman kita nggak boleh merasa spesial. Apa itu? Ketika kita duduknya di belakang, kita merasa sakjane jatahku itu nengar. Ini merasa spesial. Tidak boleh. Maka nyuwun sewu Bapak Ibu, perasaan itu terjadi kalau merasa dirinya lebih baik. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang apabila orang jahil menyapa mereka,
mereka mengucapkan salama, keselamatan. Orang jahil artinya bodoh. Bodoh artinya tidak menempatkan tempat pada tempatnya, tidak menempatkan sesuatu pada wajarnya. Ini orang bodoh. Yang harusnya dia itu melakukan A malah melakukan B. Ini orang bodoh. Ketika ada ibadur rahman, sekelilingnya kok orang jahil ini, dia tidak melakukan apapun kecuali mendoakan kebaikan. Nah, inilah ibadur rahman. Maksudnya Bapak Ibu, ini orang terzolimi. Orang jahil kan pasti menzolimi kebanyakan. Pasti Bapak, pasti. Wong saya hidup di Curug Sewu niku, katakanlah saya itu minoritas, walaupun sesama muslim, tapi saya minoritas. Ada tetangga yang mengatakan, lah tarang taksa itu agamane Muhammadiyah kok, ya ora ana slametane, anaknya anak kucing, asal brojol wae ra dislameti. Wah, ini direkam ya Ustadz Asif, nanti dihapus. Memang provokatif. Dan ini cerit son luar juga habis. Agamanya agama kucing, orang no selamatane ra disyukuri. Perlu ndak saya membantah itu? Ndak perlu. Sebab apa? Ilmu dia sampainya di sana. Kalau saya marah gara-gara itu, ya podo berarti. Ya disenyumi alhamdulillah. Anaknya aku gampang. Kucing itu kan gampang manute. Alhamdulillah. Itu tidak perlu dibahas. Nah, orang yang terzolimi, maksud saya itu yang tidak ditempatkan pada tempatnya kan zolim. Ada 4 tingkatan. Nyuwun sewu, saya bicara sampai jam pinten nggih Bapak? Suruk. Suruknya jam 6 kurang 5.46, berarti seperempat kita selesai. Orang yang terzolimi ini kan ada 4 kesempatan untuk membalas kezoliman itu. Yang pertama, paling basic, umumnya wong, kezoliman dibalas dengan semisalnya. Tembok rumah dicoret 1 meter, tak balas nyoret temboknya 1 meter. Boleh napa mboten dalam Islam? Boleh. Tapi balasnya sepengetahuan yang menzolimi. Mboten diem-diem. Wah, kayak nyoret aku 1 meter, tak balas diem-diem. Beritahu jenengan nyoret, ganti aku tak nyoret. Ada orang ngeplak-plak sekali, ya balas plak sekali. Boleh? Boleh dalam Islam. Kezaliman dibalas yang semisal itu boleh. Semisal ya, bukan nambah. Tapi biasanya pembalasan mesti nambah. Biasanya, maka ini umumnya orang seperti itu. Itu boleh karena dia mengambil haknya. Tidak masalah. Orang yang membunuh dibunuh, haknya silahkan. Kalau pengen membunuh orang yang membunuh keluarganya boleh. Tapi harus hakim yang menentukan, bukan kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika dizolimi, dia tidak membalas di dunia, nanging ning akhirat, titenano ning akhirat nanti. Boleh napa mboten? Boleh. Itu ndak termasuk dendam. Lah utange rak disaur-saur Mas Asa, ya Allah, padahal mung 300.000, awet 2005. Ya 2005 itu 300.000 emas sak gram. Saniki emas sak gram 3 yuta. Berarti kan utangnya sudah beranak pinak harusnya secara nilai tukar. Ndak disaur-saur. Tak ikhlaske tanteni ning akhirat. Boleh? Boleh, ndak masalah. Babak belur dia di akhirat nantinya. Yang orang-orang zalim itu babak belur. Maka ketika kita di media sosial ada komen, kita tunggu di pengadilan akhirat saja. Kita tunggu di pengadilan akhirat saja, tidak masalah. Tidak masalah itu, karena diperbolehkan dalam syariat Islam.
walaupun konotasinya bukan dendam. Kan orang kayak gitu biasanya identik dengan dendam. Titenano itu kan dendam. Ya sudah, di akhirat saja nanti, selesai. Ya sudah, setelah ngomong di akhirat saja berarti kan lunas. Antar mereka sudah tidak ada sengketa lagi, sudah santai. Niki tingkatan kedua. Tingkat yang lebih baik lagi yaitu memaafkan, wal afina aninas. Itu tingkat yang lebih baik lagi. Dizolimi malah memaafkan, dan memaafkannya pun sebelum orang itu minta maaf. Keren kan Bapak Ibu? Sebelum minta maaf sudah memaafkan. Itu luar biasa. Jadi ketemu sama orang yang kita tahu dia habis gibahin kita, datang, enggak apa-apa, saya maafin ya, enggak masalah, sudah, itu sudah berlalu, dan tidak mendoakan di akhirat juga, tanteni di akhirat enggak, sudah memaafkan, balasannya lebih baik dari yang menagih di akhirat, karena dia dapat di dunia kemuliaan, diangkat derajatnya di dunia, dan di akhirat pun mendapatkan yang semisal. Niku yang keempat, yang paling baik, dizolimi malah mendoakan kebaikan, dan inilah ibadur rahman. Kok dizolimi bukan membalas, bukan memaafkan saja, sudah memaafkan, terlisannya mengucapkan doa baik. Ya Allah, mudah-mudahan hidup dia baik, mudah-mudahan rezeki dia mudah. Kalau rezekinya mudah itu kan orang ganggu liane. Mendoakan yang baik, mudah-mudahan dia dapat hidayah, malah menjadi orang yang baik. Ini Rasulullah dihinakan, disakiti oleh kaumnya Quraisy, dan disakiti juga oleh bangsa Taif, suku Taif. Tidak ada balasan kecuali dimaafkan dan didoakan. Nah, inilah ibadur rahman, ciri yang kedua. Ciri yang pertama, tidak mau dimuliakan, tidak merasa mulia juga. Ciri yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun, kok dizalimi orang yang jahil, qalu salama, malah mendoakan kebaikan. Dilanjutkan, walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Orang-orang yang punya ciri ketiga, yang melalui malam harinya yabituna, mabit. Yabitun itu bahasa Arab, mabit ya bahasa Arab, artinya bermalam di satu tempat, entah itu di rumah atau di tempat manapun dia tidur, dia tidak pernah menghilangkan atau melaluinya tanpa sujud kepada Tuhannya. Sujadaw wa qiyamah.
wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.